Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib Bandung melawan Zhejiang di laga terakhir fase grup ACL 2 yang dimenangkan oleh Zhejiang FC dengan skor 3-4 ya. Jadi kita dikalahkan di Bandung yang membuat perjuangan Persib di ACL 2 resmi berakhir ya. Dan secara klasemen Persib finish di juru kunci ya di posisi 4 dan di laga yang bersamaan di mana laga yang menentukan nasib Persib juga yaitu Lion City Sailors melawan Port FC itu jadinya dimenangkan oleh Lion City gitu loh. Yang mana kalaupun Persib menang lawan Zhejiang dengan hasil Lion lawan Port yang dimenangkan oleh Lion, ini juga tetap membuat Persib tidak lolos dari fase grup. Ya memang pada akhirnya perjuangan Persib di ACL seperti anti klimaks gitu ya. Kita memulai ACL 2 ini dengan hasil yang kurang memuaskan, lalu sempat ada harapan kembali setelah kemenangan dramatis melawan Lion City, ada peluang lawan Port, dan di akhirnya ini lawan Zhejiang tadinya akan menjadi titik darah penghabisan lah ya untuk mengejar harapan itu, tapi pada akhirnya penampilan buruk pada malam ini membuat Persib menjadi tidak lolos. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut pertandingan pada malam ini, jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube Mata Persib dan follow sosial media Mata Persib juga di @matapersib ya. Jangan lupa diramein juga kolom komentar di bawah, diskusi pandangan-pandangannya dari teman-teman mengenai pertandingan tadi seperti itu. Oke, kita bahas dulu dari line up. Line up yang diturunkan Persib seperti biasa formasi dengan pakem 3 center back ya. 5-3-2 gitu ya atau 3-4-3 gitu ya saat menyerang, membuat Persib bingung untuk menempatkan bek kanannya ini siapa karena Hen masih cedera, lalu Robby Darwish juga sudah di training center timnas ya dalam persiapan ASEAN Championship yang akan dimulai di minggu depan. Jadinya sebenarnya kita krisis bek kanan gitu. Sehingga di situ dipasanglah Irianto yang sebenarnya memang Irianto pun bukan pemain baru yang ditempatkan di situ ya. Sebelumnya beberapa kali juga sudah sering ditempatkan di posisi bek kanan gitu ya, atau lebih tepatnya dalam formasi ini role-nya sebagai wing bek kanan. Dan di skemanya Sinteyong juga saat dia di timnas juga Rian pernah tampil di kanan. Jadinya harusnya sih ini posisi yang familiar, tetapi yang memang yang jadi masalah dari Irianto adalah bisa dibilang akhir-akhir ini Irianto kan udah mulai nggak terlalu sering main gitu ya. Jadi mungkin ada chemistry yang perlu dibangun kembali dari nol. Sementara sisanya untuk 3 center back tampil trio defender asing kita Gustavo Franca, Nick Kuipers, dan Matteo Kocijan. Di wingback kiri ada Edo, dan di tengah dipercayakan kembali pivotnya yaitu Mark Klok dan Adam Alis ya. Jadi Dedi ditaruh lagi di bench, sementara untuk trio di depan ada Beckham Putra, Ciro Alves, dan Mailson 5. Ini Ciro Alves dan Mailson bergantian. Kadang Ciro yang ada di sayap kiri, kadang Mailson yang di central forward, atau sebaliknya gitu. Dan Beckham seperti biasa beroperasi di half space kanan menggantikan perannya Tyrone Del Pino yang ternyata cedera ankle-nya waktu dihajar di Port, masih menyisakan rasa sakit mungkin ya. Jadinya Bojan tidak mengambil resiko dan mencadangkan Tyrone Del Pino. Ya, formasi seperti biasa ya, 3-4-3 saat menyerang, lalu ketika bertahan 5 backnya menjadi sejajar, menjadi 5-3-2 gitu, numpuk. Dan pada malam ini Persib menampilkan salah satu permainan terburuknya ya sepanjang musim ini, baik itu di Liga maupun di ACL juga. Ini saya rasa penampilan Persib yang paling buruk gitu. Jadi mungkin Persib di sini udah kalah mental ya sepertinya gitu. Pertandingan itu sangat tidak nyaman untuk ditonton gitu di awal-awal. Pertama ada faktor eksternal yaitu lapangan licin gitu ya. Kita melihat beberapa kali baik dari pemain Persib maupun pemain Zhejiang ketika kontrol bola itu terpeleset gitu ya. Lalu ketika coba mengalirkan bola juga kepeleset atau enggak bolanya ya tidak sesuai harapan gitu ya passingnya. Itu sangat berpengaruh di babak pertama gitu untuk licinnya lapangan ini, membuat pemain pun jadi
cukup ragu gitu ya ketika mau duel, malah terkesan menghindar gitu ya ketika ada duel-duel itu ya. Mungkin ya ini hanya asumsi saya, ya pemain pun menghindari resiko cedera gitu ya, karena ketika hujan kayak gini ya membahayakan juga. Ditambah kita lihat kontur lapangan juga seperti tidak rata ya, ada beberapa rumput yang ketika ada duel di situ tuh keangkat rumputnya gitu. Kita nggak tahu kalau dari POV atau dari sudut pandangnya pemain tuh kondisi lapangan seperti apa, tetapi yang kita lihat di layar kaca ya sepertinya ada masalah juga di lapangan yang membuat pemain-pemain baik Persib maupun Zhejiang agak kurang nyaman, sehingga terpaksa kedua tim ini di babak pertama lebih banyak melakukan pendekatan direct ball, langsung long ball gitu, mencari space kosong dan lari di situ, jadi cukup menghindari lini tengah gitu ya untuk duel di lini tengah. Persib seperti biasa tampil coba build up dari bawah gitu, karena ya memang keunggulan jumlah pemain di lini belakang tuh ya membuat Persib bisa idealnya itu set up dari bawah gitu. Sementara untuk si Zhejiang sendiri gitu, tadi terlihat beberapa kali strukturnya itu berbentuk shape atau formasi 4-1-4-1 gitu, dimana dia menekankan pressing yang sebenarnya nggak terlalu agresif, tapi cukup untuk menutup ruang passing dari back Persib ke lini tengah gitu, ke Adam Alis dan ke Mark Klok gitu, sehingga seperti ada missing link atau opsi passing, jalur passing yang putus ke lini tengah, dan di sini Adam Alis cukup kewalahan gitu ya di babak pertama, nyaris kurang berkontribusi gitu ya. Makanya kenapa dari lini belakang itu, dari back, dari Nick, dari Matteo banyak langsung mengirimkan bola ke sisi sayap. Nah cuman ya memang secara taktikal gitu, secara struktur si Zhejiang ini cukup disiplin gitu ya, untuk pemain-pemainnya ini tetap rapat, tetap bisa menjaga strukturnya dengan rapi, sehingga Persib cukup kesulitan juga untuk menembus pertahanan Zhejiang gitu di babak pertama. Ditambah ya memang long ball-nya Persib juga tidak bagus gitu ya di babak pertama itu. Ketika bolanya diterima juga ya kontrolnya juga kurang baik gitu. Nyaris di babak pertama sih tadi tidak ada peluang yang membahayakan untuk Persib Bandung, malah ya itu tadi nggak nyaman nontonnya gitu, karena bola tidak mengalir dengan baik, ada kebuntuan di lini tengah yang menyebabkan jarak antar lini pemain Persib itu jadi cukup renggang, dan bola itu susah gitu untuk nyampe ke lini depan. Ditambah overlapnya Edo Febriansah sama Rahmat Irianto juga tadi nggak terlalu terlihat gitu ya untuk membantu serangan. Praktis ya memang di babak pertama Persib lebih banyak mengalirkan bola tuh ke sisinya Etam gitu ya, karena Etam kan agak ke dalam gitu ya, ketimbang melebar dia banyak beroperasi menjemput bola agak ke dalam, agak ke tengah gitu di area half space, di situ dia sering dapat bola. Tetapi ya ketika bolanya mau diprogresi lagi ke areanya striker gitu, ke areanya Ciro atau Melson, ya di situ pemain-pemain Zhejiang itu udah numpuk gitu. Jadi Zhejiang ini kalau bola udah ada di lini tengah dia atau ke lini belakang, dia nggak terlalu aktif pressing, tapi zonal markingnya yang rapih, yang disiplin. Jadi susah untuk Ciro ataupun Melson yang ada di area central forward gitu saat gantian, itu susah untuk dapat bola ruang yang enak gitu. Beberapa kali ya memang sayap kita mendapatkan ruang untuk crossing, tetapi crossingnya juga yang masih tidak terarah gitu ya. Kalau kita mau ngincer heading tapi nggak ada yang bisa heading gitu, kita mau mengincar crossing yang menyusur tanah juga di situ kadang suka kalah jumlah gitu ya sama pemain-pemain dari Zhejiang FC gitu loh. Makanya pola serangan Persib di babak pertama ini nyaris kayak tidak ada arah dan yang gak nyaman untuk ditonton gitulah. Nah lalu Persib akhirnya juga kebobolan, lagi-lagi berawal dari umpan silang di situ yang memang menemui pemain Zhejiang gitu ya, ditahan dada. Memang di situ sempat ada sedikit perdebatan ya, karena pemain Zhejiangnya itu dianggap offside gitu, tapi ternyata dia beberapa detik lebih cepat gitu ya, pergerakannya cerdik, mengelabui dua back Persib gitu ya untuk bergerak saat bola dikirimkan, umpan silangnya dikirimkan, dia bergerak berlari di belakang back Persib, dua back Persib, lalu berhasil memantulkan bola ke tengah dan langsung ditendang gitu oleh si Franco Andrijasevic
dengan sangat klinis gitu, tidak kencang tapi cukup terarah ke pojok kiri gawang Kevin Ray Mendoza. Nah ini di gol pertama memang kita terlihat semua pemain fokus sama bola gitu, yang ini mana merupakan kesalahan elementer yang sering terjadi gitu di ACL ya, dibanding di Liga gitu. Persib terlalu fokus sama bola, melihat bola bergerak kemana, tetapi pemain yang sedang mencari posisi ini nggak kelihatan gitu, sampai bisa menembus merangsek di antara dua bek Persib. Ini kan sayang banget gitu, bisa lepas gitu, suatu kesalahan yang cukup fatal. Dan posisi si Andrea Šefiq di tengah pun gitu, di situ telat diblok gitu, karena ya memang sepertinya koordinasi pertahanan Persib ketika set piece tuh ya memang selalu kayak gitu, selalu bingung, selalu telat 1-2 detik untuk melakukan action ya, atau untuk mengambil keputusan siapa jaga siapa menutup siapa, semuanya tuh benar-benar fokus sama bola gitu. Lalu tidak lama berselang pun Persib ketertinggalan lagi gitu lewat golnya si Kouassi. Ini juga gol yang sangat disayangkan gitu ya, terjadi chaos gitu, nggak miss komunikasi juga mungkin antara Nick di situ gitu sama Irianto sama Gustavo gitu, sehingga Kouassi ini bisa bebas gitu. Sebelum terjadinya gol ini juga ada insiden dulu tuh si Kouassi ini gitu, yang memang pemain ini cukup provokatif juga gitu ya, jatuh dikit, kesenggol dikit, tapi sangat-sangat drama, reaksinya berlebihan yang mungkin membuat juga pemain Persib yang mentalnya sedang dalam tekanan gitu ya untuk lolos, jadi makin emosi gitu. Makanya Nick yang biasanya kuat dalam one versus one atau duel gitu ya, duel 1 lawan 1, bisa dilewati dengan mudah gitu. Bahkan di situ sebenarnya Persib menang jumlah gitu 1 lawan 2, dan Kouassi bisa masuk ke kotak penalti dengan bebas, langsung berhadapan dengan Kevin Ray Mendoza gitu, yang tidak berkutik juga gitu untuk menghadapi si Kouassi ini. Jadi kita tertinggal 2-0 terlebih dahulu gitu. Nah ini sayang gitu, kedua gol yang seharusnya bisa diantisipasi lebih baik dan tidak harus terjadi sebenarnya ya. Karena bukan lewat set play Zhejiang yang cantik gitu, bukan lewat set play yang memang skemanya terukur, dan ya kesalahan individu yang lagi-lagi kalau di ACL itu bisa langsung dihukum seperti itu. Tidak lama berselang, 10 menit kemudian Persib bisa menyamakan kedudukan lewat Beckham Putra gitu, lewat proses transisi gitu, yang mana bola menemukan Ciro Alves awalnya, lalu Ciro cut inside, penetrasi ke tengah. Di situ sebenarnya Ciro sempat melakukan shot gitu ya, shootnya ke blok, Beckham mendapatkan bola muntah. Bola muntah itu awalnya juga kelihatannya kayak akan dikasih lagi ke Mailson gitu ya, di crossing ke sebelah kiri gitu, ke tiang kedua. Tetapi beruntung bolanya mantul gitu, deflect ke pemain Zhejiang, sehingga malah jadi lurus masuk ke gawang Zhejiang. Dan di situ Persib berhasil mendapatkan anginnya gitu ya, ketika memperkecil ketinggalan menjadi skornya 1-2 gitu. Tetapi memang ya ini yang mengherankan gitu, Persib punya peluang untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi masih belum berani bermain terbuka, masih belum berani untuk meningkatkan tempo dan intensitas serangan. Jadi kayak masih pelan-pelan gitu, kayak masih ragu, ada ketakutan dan menghindar dari duel kayak gitu tuh masih terlihat gitu, yang kayak tadi di awal babak pertama, di menit-menit awal kan terlihat kayak menghindari duel gitu, salah kontrol, kepleset itu masih ada. Jadi mungkin kita bisa ambil asumsi kondisi lapangan dan kondisi cuaca hujan ini juga sedikit banyaknya berpengaruh ya, terlepas dari memang secara mental juga lagi goyang gitu. Ditambah ya segalanya di malam ini seperti kurang mendukung Persib untuk bermain bagus gitu, berbeda dengan waktu di Lion kita mental jatuh, tetapi karena lapangannya bagus ya sedikit banyaknya jadi enak juga gitu permainan tuh, aliran bolanya gitu, ketimbang tadi. Bukan menyalahkan lapangan ya, enggak, tetapi ada faktor yang sedikit banyaknya pasti berpengaruh gitu ya, karena kita melihat sendiri ketidaknyamanan pemain dalam mengalirkan bola itu kerasa banget di TV dan bikin greget. Salah passing, salah kontrol, kepleset,
ragu untuk duel, ragu untuk merebut second ball gitu karena takut jatuh dan sebagainya. Ditambah ya memang ya si Zhejiang lagi rada-rada ya kepleset dikit drama gitu, kedorong dikit drama, dan Persib ya terprovokasi atas hal itu gitu. Nah, alih-alih menyamakan kedudukan, Persib malah tertinggal lagi menjadi 3-1 gitu ya. Lewat gol yang berawal sama hampir mirip dengan di gol kedua. Gak lama dari gol terjadi itu sempat terjadi dulu intrik-intrik yang bikin pemain Persib terprovokasi, ada berantem-berantemnya dikit, dan aktor utamanya tuh si Kowasi nih kayaknya yang bikin konsentrasi itu sangat terpecah. Lalu lagi-lagi umpan silang menemukan Andrea Savic yang sangat-sangat bebas mendapatkan ruang ya di half space kanan Persib, masuk kotak penalti dan langsung finishing ke gawang Mendoza tanpa kesulitan. Dan di situ posisi si Andrea Savic juga meloloskan diri dari marking pemain Persib gitu. Jadi lagi-lagi Persib back-backnya saat bertahan fokus ke bola itu bergerak kemana, alfa untuk melihat pemain ternyata ada di situ sedang mencari ruang. Jadinya siga ngobrol, siga tidak ada komando, siga tidak ada komunikasi yang membuat gol ketiga terjadi begitu mudah gitu ya. Sebelnya. Jadi gol-gol Persib itu selalu terjadi gol-gol yang kebobolannya itu seperti ini gitu ya. Jadi sangat-sangat kita kokoh gitu ya ketika dari tim lawan itu punya setup yang bagus, kita selalu bisa membaca permainannya. Tetapi kenapa ketika umpan-umpan silang seperti ini ya kita banyak kebobolan dan so far masih belum terlihat ada perbaikan gitu ya. 3-1 tertinggal di babak pertama, sementara Lion City di babak pertama udah unggul enak juga 2-0 gitu ya. Sampai pada akhirnya di babak kedua karena permainan butut di babak pertama langsung diganti Melson 5, masuk Tyrone Del Pino dan David da Silva. Terus Beckham juga terpaksa untuk diganti gitu ya di situ, walaupun mencetak gol. Ya ini mungkin panik juga ya gitu ya. Langsung memasukkan Tyrone dan David da Silva, yang mana memang sayang juga mereka ini pemain inti kita yang tidak fit 100%, jadi ada aja lah kondisi apesnya, semesta tidak mendukung gitu ya untuk Persib bisa lancar meraih hasil maksimal ya. Di dalam prosesnya ada aja gitu ya ketidakberuntungan ini, pemain cedera lah dan sebagainya. Lalu awalnya memang sempat si Persib ini punya harapan lagi ketika Port FC berhasil menyamakan kedudukan dalam kurang dari 2 menit ya, 2-3 menitan deh kalau nggak salah. Dan di situ ada harapan gitu ya untuk Lion bisa seri dengan Port. Tetapi ketika sedang mengejar ketertinggalan, Persib malah kebobolan lagi. Kali ini lewat skema counter attack dari Zhejiang yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kita lagi asik menyerang, bolanya berhasil kerebut, terus ada tackle atau antisipasi yang gagal dari Gustavo Franca yang membuat si pemain Zhejiang ini lurus masuk gitu tanpa hambatan seperti jalan tol, menemukan si Kowasi di situ gitu oper. Dan ya kita tahu Kowasi ini pemain yang bagus, klinis gitu sejak di putaran pertama juga waktu itu seperti itu ya, dapat peluang sedikit langsung bisa mencetak gol gitu, finishingnya bagus ya. Sama seperti di menit 58 ini ketika Persib melakukan kesalahan yang berawal dari Gustavo Franca salah antisipasi, bola diberikan kepada Kowasi dan Kowasi berhadapan dengan Kevin Ray Mendoza dan tanpa kesulitan bisa melesakkan bola dan memperlebar keunggulan Zhejiang menjadi 4-1 gitu. Walaupun tadi ya peluang lagi terbuka karena Lion City berhasil disamakan 2-2 oleh Port FC. Seperti itu. Ya, setelah itu permainan jadi semakin kurang menarik untuk ditonton karena Zhejiang mulai banyak guling-guling gitu, mulai sedikit jatuh, tapi cederanya, dramanya bisa sampai 2 menitan, 2-3 menitan. Jadinya banyak
dinamika pertandingan itu banyak terhenti gitu ya oleh pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu ataupun yang memang drama-drama guling-guling si Zhejiang ini gitu. Padahal ya sebenarnya dia udah unggul jauh gitu. Persib baru bisa menyamakan kedudukan itu di menit 70 gitu ya, setelah beberapa kali melakukan percobaan penyerangan dan mendapatkan corner kick. Akhirnya di situ David da Silva berhasil melesakkan sundulan yang mulus gitu lewat cornernya Tyrone Del Pino dan skor menjadi 4-2. Nah, di sini keanehan dalam tanda kutip juga mulai terjadi. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan anginnya lagi untuk bisa menyamakan kedudukan dan Zhejiang juga terlihat udah mulai secara stamina menurun, tetapi Persib kok tidak menaikkan tempo gitu ya untuk permainan itu. Masih build up dari bawah, tetapi seperti tidak ada urgensi untuk segera cepat-cepat mengalirkan bola. Karena yang kita lihat tadi sepertinya kalau memang kita bisa menaikkan tempo serangan, membombardir, itu Zhejiang juga udah mulai goyang gitu ya, udah mulai disorganisasi. Tetapi Persib seperti terbawa temponya Zhejiang dalam bertahan. Sangat hati-hati Persib itu tadi ketika skor udah 2-4 gitu ya. Padahal tinggal digas gitu ya. Habeng-habeng seperti lawan Lion City. Lawan Lion City waktu comeback yang 3-2 itu kan seperti itu gitu. Yang penting temponya naik dulu. Ketika tempo naik itu kan terjadi chaos gitu ya. Pasti di si organisasi pertahanan lawan tuh. Nah, tadi tuh Persib masih main sangat santai gitu, masih bola dikedepanin, di back pass lagi ke belakang. Pemain Zhejiang udah ada yang kepancing, tapi Persib nggak segera untuk melakukan progresi ke depan. Jadi masih lalaunan gitu, masih bermain sabar, masih bermain hati-hati dan sama sekali tidak mengambil resiko gitu ya untuk meningkatkan intensitas permainan. Ini makanya mungkin ya itu tadi gitu, lagi-lagi pertama ya soal mental masih sangat tertekan, kedua ya mungkin juga kita nggak tahu kondisi pemain di lapangan itu seperti apa dengan tadi becek hujan itu tuh gitu, apakah ya memang jadi asa-asa, jadi kagok atau gimana kita nggak tahu. Cuman ya itu greget jadinya gitu, kenapa kurang bermain terbuka gitu ya. Oke, seperti itu. Sementara untuk secara statistik sendiri ya di pertandingan ini kita buktikan bahwa Zhejiang sebenarnya nggak dominan-dominan amat gitu. Zhejiang berhasil melesakkan 4 gol tuh lewat skema yang tidak terset up dengan baik sebenarnya gitu. Hanya benar-benar menghukum lewat kesalahan Persib, dan itu gitu kredit untuk Zhejiang yang sangat jeli untuk melihat dan memanfaatkan celah dari kesalahan baik itu individu maupun organisasi pertahanan Persib. Total shot yang dilesakkan oleh Zhejiang ini 8 berbanding dengan Persib itu 15 shot, dengan on targetnya Persib 6, Zhejiang 5 gitu, dan 4 diantaranya Zhejiang menjadi gol gitu. Lalu untuk akurasi passingnya juga Zhejiang melakukan 248 passing dengan akurasi 79%, sementara Persib akurasinya 80% dengan total 261 passing. Jadi ya memang alot gitu sih pertandingan pada ini tuh ya, pada malam ini tuh, karena ya itu tadi bola tidak banyak mengalir karena kedua tim ini tampak hati-hati gitu ya. Gitu. Lalu statistik penting lainnya adalah Persib di sini juga banyak totalnya melakukan 8 tendangan di dalam kotak penalti gitu ya, yang memang terbloknya sejumlah 6 gitu. Jadi memang Persib juga sebenarnya terutama di babak kedua beberapa kali masuk bisa ke kotak penalti gitu. Ditambah ya memang Bojan di babak kedua ini mengganti satu center back, Nick Kuipers, yang nggak perform oleh Rian Kurnia gitu. Jadi memang secara pemain menambah amunisi untuk penyerangan. Jadi wajar kalau secara statistik Persib jadi bisa masuk banyak ke kotak penalti. Tetapi PR-nya ketika masuk kotak penalti untuk mengkonversikan si tendangan itu menjadi peluang emas yang nilai XG-nya besar, itulah yang masih belum terjadi gitu. Sehingga ya Persib susah untuk mengejar ketertinggalan. Si Zhejiang sendiri sampai menit 75 ke atas sudah fokus bertahan, fokus guling-guling, tetapi ya Persib pun tidak ada peningkatan secara permainan gitu, tidak ada intensitas yang memuncak ya, masih benar-benar kelihatan sangat tertekan, dan pada akhirnya hanya bisa memperkecil ketinggalan di penghujung laga oleh penaltinya Tyrone Del Pino gitu loh. Dan akhirnya Persib kalah, si Lion City ternyata bisa membalikan keadaan lagi menjadi 4-2.
Dan lucunya adalah jadi Lion City yang di puncak klasemen dengan poin 10 gitu, unggul head to head dan selisih gol dengan si Port FC gitu. Port FC yang ada di posisi 2 dengan poin 10 juga. Zhejiang dengan hasil ini juga nggak kemana-mana, masih di posisi 3, nggak lolos bersama Persib Bandung ya. Kayak gitu jalannya pertandingan. Jadi salah satu pertandingan yang ingin segera dilupakan karena kita tidak nyaman nontonnya, tetapi harapannya adalah memang kita bisa mengukur ya di ACL ini, hikmahnya bisa mengukur pemain secara individu mana yang layak, mental juga seperti apa gitu yang bagus. Itu di ACL itu kalau misalnya di liga level mental tuh segini udah bagus, tapi di ACL mungkin harus ditinggikan lagi standarnya, karena ternyata sama yang seperti Bojan sering bilang dan dia bilang juga di press conference tadi, bahwa ketika ada kesalahan, kalau di Asia bisa langsung dihukum saat itu juga gitu. Berbeda dengan di liga gitu. Di liga kita bisa ya dalam tanda kutip bikin kesalahan, nggak langsung dihukum, masih bisa selamat, tapi di ACL nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu kurang pengalaman aja gitu Persib ini untuk menghandle tekanan mental yang sebesar ini gitu, situasinya yang cukup rumit juga gitu karena bergantung dengan laga lain. Ini ya benar-benar murni butuh pengalaman. Persib memang di ACL ini anti klimaks gitu, dan kalau kita lihat ke belakang pun banyak hasil-hasil yang sebenarnya kita bisa menang gitu, karena in terms of form gitu selalu ada improvement gitu dari Persib gitu ya, walaupun secara result memang bikin gak happy gitu, bikin kesel. Kayak waktu di Port FC laga pertama kita kebobolan di menit akhir, itu kan kita kurang konsentrasi padahal hampir mendapat 1 poin. Lalu lawan Zhejiang juga waktu di China itu yang blunder Victor, padahal selama 90 menit kita main solid, bertahannya bagus, rapih gitu ya. Lalu lawan Lion City di leg pertama juga kita udah unggul secara permainan, unggul secara skor, tapi Dimas Derajat terprovokasi dan akhirnya kartu merah. Itu mistake yang mengubah jalannya pertandingan, padahal kita bisa pegang gitu loh tadinya ya. Lalu saat lawan Lion yang comeback juga ya, sebenarnya di babak pertama kita tampil sangat buruk gitu ya, sampai akhirnya kita bisa comeback. Lawan Port FC kemarin pun dengan skor 2-2 kita sempat unggul terlebih dahulu, tapi dihukum lewat kesalahan yang sama, 2 gol berbalik lewat kesalahan dan cara yang sama. Padahal secara performance kita banyak peluang dan banyak improvement di situ. Jadi memang dari ke-6 laga bisa dibilang yang jelek-jelek bangetnya ini cuma pertandingan tadi gitu lawan Zhejiang di Bandung ini, yang emang Persib gak layak untuk mendapatkan hasil bagus ya, lewat permainan yang buruk ya, itu doang gitu lawan Zhejiang barusan. Sebelum-sebelumnya mah nanggung gitu, anti klimaks, bisa dapat hasil tapi ya goyah aja gitu selama pertandingan itu tuh. Ya nggak apa-apa. Baiknya sekarang fokus di liga, finish di papan atas, back to back juara lebih bagus gitu ya, supaya tahun depan tampil lagi di Asia sudah lebih siap. Materi pemain yang kita udah tahu standarnya sekarang seperti apa, dengan materi pemain saat ini aja Persib udah good job. Apresiasi untuk seluruh pemain, pelatih gitu yang udah berjuang sedemikian panjangnya gitu ya. Ya kita berharap tahun depan bisa lebih baik lagi dan konsisten tampil di Asia ya gitu setiap tahun, amin. Dan kita juga masih penasaran untuk bisa meraih juara dengan format full season gitu ya, bukan championship series lagi gitu, supaya ya bisa pecah telur lah gitu. We trust in Bojan Hodak. Bojan pasti lebih tahu mana pos-pos yang perlu diperbaiki, perlu diganti gitu, perlu ditingkatkan. Ya harapannya itu sih tadi kelemahan Persib yang benar-benar udah terjadi berulang kali, soal umpan silang gitu, antisipasi umpan silang. Ini yang masih selalu jadi PR di Liga juga, yang kadang membuyarkan clean sheet kita gitu, padahal kita udah solid sepanjang pertandingan gitu. Dan next minggu depan juga akan ada Asian Championship di mana Robby Darwish dan Kakang Rudianto dipanggil ya. Ternyata kita juga cukup kehilangan Kakang ya di skema 3 center back yang biasa kita mainkan gitu. Matteo, Nick, sama Gustavo di pertandingan lawan Zhejiang ini benar-benar punya dosanya masing-masing.
dan kerasa kalau ternyata Kakang bisa tampil lebih solid ketika tampil sebagai right center back dalam formasi 3 center back ini gitu ya, di 3-4-3, yang mana mungkin nanti juga bisa dibawa saat AFF atau Asian Championship oleh Sinteyong yang juga suka pakai formasi 3 center back ya. Mudah-mudahan Kakang dan Robby dapat menit bermain yang banyak supaya level permainannya juga meningkat gitu. Oke. Next match melawan PSS Sleman di Liga, harus menang, kita main away. PSS juga tidak dalam form yang bagus, jadi ya ini adalah kesempatan lah ya untuk mudah-mudahan secara mental kita bisa segera bangkit, jangan terpuruk terlalu lama, nggak apa-apa. Walau bagaimanapun Persib Bandung sudah menaikkan standar Indonesia juga gitu ya untuk tampil di Asia. Oke, segitu dulu untuk review pada pertandingan kali ini. Seperti biasa mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib dan follow sosial media @Mata Persib, dan kita sampai jumpa lagi di review match selanjutnya melawan Sleman di minggu depan. Dan jangan lupa ramein kolom komentar pandangan teman-teman soal pertandingan melawan Zhejiang ini, dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib Bandung.